Bapak-bapak, saudara-saudara terkasih, tadi kita membahas Lexio Divina, ya. Lexio itu pembacaan, meditatio itu meditasi, oratio doa, contemplatio tadi kita kayaknya terputus di contemplatio ya, atau kontemplasi, menyegarkan pikiran dan aktif dengan kehadiran Tuhan. Ini bukanlah kontemplasi aktif, tetapi lebih merupakan sikap penerimaan dan kehadiran dalam Tuhan. Ini yang sering harus diungkapkan dalam kontemplasi itu. Kemudian ada aksio yang terakhir, itu adalah tindakan. Mengambil tindakan konkret sebagai respon terhadap apa yang telah dipahami dan dihayati dari kitab suci. Kalau kita membaca misalnya nubuat Daniel tadi itu, satu perikop itu, atau membaca Injil suci menurut Matius atau menurut Markus. Di situ kita bisa mendengarkan suara Roh Kudus, ya, dalam tindakan kita. Roh Kudus itu akan membimbing, melindungi, menyertai kita. Contoh misalnya, kalau kita misalnya dibimbing untuk tidak melakukan pencurian, ya, ada suara yang mengatakan itu salah, ya, itu sudah aksio. Nah, jadi misalnya contoh ya, ini ada kegiatan bimbingan rohani, ya, kita pergi, tiba-tiba di kamar sebelah mengatakan jangan pergi, tetapi ada kekuatan dalam diri kita mengatakan pergi, karena kita pergi ke rumah Tuhan. Nah, kalau kita sampai pergulatan kita menang terhadap rayuan itu, berarti kita sudah aksio atau tindakan, mengambil tindakan konkret sebagai respon terhadap yang telah dipahami dan dihayati oleh kitab suci, sesuai dengan dikaitkan dengan kitab suci. Makanya kesaksian iman itu bukanlah kesaksian yang hanya kesaksian bersyukur karena dipulihkan, disembuhkan, tidak. Kesaksian karena bisa mendengarkan suara Allah, bisa menyaksikan Allah. Jadi banyak di antara kita ini kesaksian kita itu tidak konkret. Ya. Harus konkret. Ini dapat berupa tindakan amal. Ya, jelas tindakan amal. Ya. Perubahan dalam hidup. Dan komitmen untuk lebih mendalami iman. Komitmen, ada komit. Oh, saya karena di tempat ini harus komit. Apapun yang terjadi, jam 9 sampai jam 11, saya berada di dalam rumah Tuhan ini untuk komit. Komit untuk mengikuti pendalaman iman. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Praktek Lexio Divina menekankan pada kualitas. Kualitas. Makanya saya katakan, tidak ada program kegiatan bimbingan rohani. Kalau kita sudah masuk ke taraf ini, kita akan terus membaca firman Tuhan pagi, siang, sore, dan malam. Ya kan? Kurenungkan. Tetapi jangan hanya merenung saja. Ada aksio tadi. Karena sudah lexio, meditatio, oratio, contemplatio, ada aksio. Ada aksi. Ada giat. Ada pelayanan di situ. Ya. Jadi kalau tidak ada aksi, itu namanya ya menjalankan sesuatu ya, tanpa adanya komitmen kuat untuk tetap setia kepada Yesus. Maka kuantitas pembacaan dan memungkinkan seseorang, jadi menekankan pada kualitas bukan kuantitas, bukan banyaknya baca kitab suci itu lalu kita bisa memahami suara Tuhan, tidak. Banyaknya membaca kitab suci itu kan mungkin karena kita belajar, mungkin karena kita ingin berdebat, mungkin karena kita ada hal-hal dunia. Tetapi kalau Lexio Divina ini pada kualitas. Kita mendengarkan misalnya 10 ayat itu, satu perikop 10 ayat itu, kita dengarkan Tuhan yang menerangkan itu. Sama seperti Tuhan menerangkan siapakah Yesus kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, meskipun berasal
dari tradisi Katolik, banyak orang Kristen dari berbagai latar belakang denominasi mengadopsi Lectio Divina sebagai bentuk doa dan meditasi mereka. Nah itu memang tradisi ini dari tradisi Katolik, tetapi orang Kristen dari denominasi lain itu menggunakan Lectio Divina ini. Jadi sebelum memimpin ibadat dia menggunakan Lectio Divina, ya. Kemudian sebelum dia pelayanan ada Lectio Divina. Maka dia sering katakan, ya kan, saya mendengar suara Tuhan. I hear the God says, katanya kan. Padahal dia menggunakan Lectio Divina ini. Nah, mungkin Pak Ngacam kan bingung nih, kapan didengar suara Tuhan? Ya kan? Kan selalu kita katakan firman Tuhan, ya kan? Firman Tuhan yang dicatat kitab ini kan gitu ya. Ya memang Lectio Divina itu adalah mendengarkan suara Tuhan. Maka pedomannya kita memiliki kitab suci. Jadi apapun pelayanannya, bacalah ya kitab suci itu, perikop per perikop, dan kita pahami bahwa Tuhanlah yang berkehendak di hadirat kita. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada pesta Yesus menampakkan kemuliaannya sungguh luar biasa. Bahwa ya, Yesus menampakkan kemuliaannya untuk satu tujuan, keselamatan umat manusia dan seluruh alam semesta ini, dan taat kepada Allah. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita. Jika ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan Bapak-bapak, saudara-saudara? Gimana? Pak Ngacam, Pak Dedi, Pak Andre, Pak Buharjo. Salam, Pak. Silakan. Suaranya agak bergema, Pak. Agak bergema. Suara saya sangat jelas, suara Bapak bergema di tempat saya nih. Mungkin agak mendekati sumber speaker, Pak, atau sumber suara. Nah, akan lebih terdengar oleh saya. Mungkin kualitas sinyal di sana agak berbeda. Ya. Ini. Kalau di sini. Sekarang sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Ini pertanyaan singkat nih, Pak. Baik. Ini kita buka di dalam 1 Kolose pasal 1 ayat 16. Kolose pasal 1 ayat 16. Kolose pasal 1 ayat 16. Silakan, Pak. Ini ini ada di dalam ayat 16 nih ada kalimat yang begini, Pak. Ini saya akan membaca Kolose pasal 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Baik. Yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Baik singa saja maupun kerajaan, baik pemerintah maupun pengusaha, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Yang ditanyakan di sini, Pak, kata singgasana. Yang ditanyakan sini, Pak. Ya. Ini yang ditanyakan singgasana. Singgasana, Pak. Ya. Artinya apa, Pak? Artinya tahta, Pak. Tahta atau tempat kedudukan raja, itu singgasana. Tanpa ya. Ya. Tahta atau tempat kedudukan raja, Pak. Singgasana itu. Itu, Pak, jawaban saya. Oke, terima kasih, Pak. Terus yang berikutnya di dalam Matius 5:38-39. Iya, Pak. Silakan. Matius pasal 5 ayat 38 sampai 39 yang berbunyi demikian. Ayat 8, kamu telah mendengar firman, mata ganti dan gigi ganti gigi, Pak. Tolong jelaskan, Pak, nih. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Terus yang ke-39, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepada pipi kirimu. Tolong jelas, Pak, dengan singkat. Baik, mata ganti mata, gigi ganti gigi itu adalah hukum Taurat. Ketika seseorang berbuat jahat, ya, orang itu juga melakukan tindakan kejahatan kepada dia.
Jadi kalau ketika orang itu melakukan pembunuhan, maka orang itu juga melakukan pembunuhan terhadap dia. Jadi itulah hukum yang sebenarnya diselewengkan, disalahartikan. Padahal yang dimaksud itu Allah adalah belas kasih, pengampunan maksudnya. Makanya dijelaskan ya, Yesus lagi ya, jika ada orang yang berbuat jahat kepadamu, jika ada orang yang menampar pipi kirimu, berilah pipi kananmu. Itu masalah pengampunan, Pak, belas kasih. Ya. Jadi seperti itu, Pak. Oke, jelas Pak. Terus ada di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-18. Di sini ada satu kata juga yang mau saya tanyakan. Matius pasal 5 ayat 18 bunyi demikian, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota. Ya. Ini yang tanya Pak, iota. Tolong jelasan Pak. Iota itu titik, Pak. Ya. Titik yang kecil dia dalam huruf tuh. Ya, sebagai tanda baca. Yang kecil dia. Paling kecil ya? Ya, paling kecil. Itu tanda baca, itu titik. Itu enggak kalau enggak pakai kacamata enggak nampak. Jadi satu iota pun. Jadi ketulisan itu kan ada titik, itu untuk tanda baca. Ya, seperti titik tanda baca dalam huruf Yahudi itu. Makanya Yesus bilang satu iota. Oke, jelas Pak. Ya. Terus ini di Daniel. Ini bacaan kita pada pagi hari ini. Baik. Perlu saya tanyakan juga. Ini Daniel pasal yang ke-12, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membaca. Silakan, Pak. Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai kepada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan mengetahui akan bertambah. Ayat yang kelima. Kemudian aku Daniel melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai sebelah sana. Ayat yang ke-6. Dan yang seseorang bertanya kepadanya, yang berpakaian kain lenan, yang di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib itu akan berakhir? Ini pertanyaan begini Pak, apakah ini satu nubuatan dari Nabi Daniel tentang kedatangan Tuhan Yesus, atau satu gambaran atau satu perumpamaan? Silakan Pak, tolong jelaskan. Jelas Pak, nubuat Daniel ini adalah penglihatan yang diberikan Allah kepada Daniel. Jadi Daniel ini, dia bukan peramal Pak ya. Bukan cenayang juga, bukan. Dia melihat masa depan. Ya. Dan masa depan itu, ketika Yesus dibaptis itu, di seberang di sana itu, dia sudah menjelaskan itu. Jadi Daniel itu adalah kitab pendahuluan bagi banyak orang yang bertobat, ya kan? Ketika Mesias datang karena perintah dari Bapa di surga. Jadi seperti itu dulu Pak. Nanti kita akan dalami lebih detail, karena membacanya ini harus perikop per perikop Daniel ini Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, jelas. Baik, mungkin masih ada? Silakan Pak.